Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat memaksa berpisah, mantan pakai drama dan ngamuk-ngamuk. Itu kabar baik. Dia akan meminta-minta untuk bisa balik bersama lagi. Jadi perpisahan itu kan ada dua cara ya. Tiga ya. Cara yang pertama itu tidak pakai ngomong-ngomong, tahu-tahu menghilang saja. Nah itu. Kemudian cara yang kedua, berpisah tapi dengan ketenangan. Orang mengatakannya pisah baik-baik. Dan yang ketiga, berpisahnya pakai ngamuk-ngamuk, drama, ya, pakai histeris, teriak-teriak, ya, pakai bertengkar lah begitu. Nah, jadi ada tiga jenis nih perpisahan. Kalau yang menghilang itu, ya, itu biasanya tidak akan balik. Kenapa dia menghilang begitu saja? Ya karena memang dia tidak pernah mencintai. Dia cuma ingin memanfaatkan, begitu semua manfaat yang dia inginkan sudah dia dapatkan, maka dia pergi begitu saja. Dan dia tidak mau direpotkan lah ya dengan perpisahan yang harus memberikan keyakinan, menenangkan pasangannya yang tidak terima, dipaksa berpisah dan seterusnya. Nah itu, main pergi saja dia. Kan banyak tuh saya baca komen, sudah prepare nih mau menikah, tahu-tahu dia menghilang begitu saja, pergi dengan orang ketiga. Nah itu ada kan yang seperti itu. Yang kedua, orang menyebutnya sebagai perpisahan yang baik-baik. Kita banyak melihat tuh, suami istri yang bercerai baik-baik. Setelah itu mereka bisa berteman, bersahabat ya. Tetap membesarkan anak-anak itu bersama-sama, walaupun rumahnya sudah berbeda. Dan setelah itu mereka memilih untuk menikah dengan pasangan yang baru. Si mantan istri mendapatkan suami baru, si mantan suami mendapatkan istri yang baru. Ya, itu contoh. Nah, begitu juga orang yang mengajak berpisah dalam ketenangan gitu kan. Dengan santai, dengan tenang gitu, tidak pakai histeris, tidak pakai marah dan seterusnya. Dan dia yang ngajak pisah duluan, nah itu karena memang cintanya sudah habis. Ya, cintanya sudah netral. Bahkan mungkin juga diam-diam dia sudah memiliki cinta yang baru, sudah memprospek seseorang yang baru. Jadi ketika dia ngajak berpisah itu yang ada dalam pikirannya ya pasangan barunya tadi, yang memberikan semangat, ketenangan ya kepada dia sehingga dia bisa mengajak berpisah itu dengan tenang, tanpa marah-marah ya dan seterusnya. Lagi pula apa yang akan dia marah-marahkan, wong memang perasaan cinta di dalam hatinya sudah habis kan. Begitu. Nah, jadi itu kenapa ketika dia mengajak berpisah begitu tenang, begitu santai, tadi ya, suami istri yang berpisah baik-baik, ya karena memang perasaan cinta di dalam hati mereka sudah sirna. Jadi sudah tidak ada lagi yang bisa membuat mereka marah, bertengkar, emosi, dan seterusnya. Nah, begitu juga tadi, yang diam-diam sudah memprospek orang lain. Artinya cintanya juga sudah
sirna, sudah tergantikan dengan cinta yang baru. Nah, itu kenapa ketika orang ngajak berpisah dengan tenang, dengan santai, dengan rileks, ya, tanpa kemarahan dan seterusnya, nah biasanya yang seperti ini juga tidak akan pernah balik. Tapi yang ketiga nih, yang paling menarik, yang biasanya ngajak pisahnya dengan drama banget, ngamuk, histeris, ya, piring terbang, gelas terbang, panci terbang, dan seterusnya, itu biasanya akan balik. Ya, kita mungkin punya teman, ya, punya tetangga, bertengkarnya sering banget. Ketika bertengkar, istrinya mesti minggat, balik ke rumah orang tuanya. Baru 2 hari, sudah balik lagi ke rumah suaminya. Dan pernikahannya awet tuh sampai tua, walaupun isinya bertengkar terus, ya. Nah, kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, tapi jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini, untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Terima kasih juga ya untuk teman-teman yang sudah subscribe dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Alhamdulillah ya, dukungan dari teman-teman, kita sudah mencapai 100.000 subscriber ya. Sudah dapat award silver play button ya. Terima kasih banyak ya. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Semoga bisa segera mencapai 1 juta subscriber. Amin. Tadi ya, yang ketiga tadi, berpisahnya drama banget. Pakai marah-marah, pakai ngamuk-ngamuk. Nah, kenapa demikian? Karena cinta. Ya. Kita misalnya punya teman atau sahabat yang sangat dekat. Dia misalnya punya pasangan baru. Kan bisa saja tuh, laki-laki bersahabat dengan wanita. Si wanita ini, sahabatnya ini, papasan lagi menggandeng ya, pasangannya yang baru. Apa yang dirasakan oleh sahabatnya yang laki-laki tadi? Justru ikut senang. Senang ketika melihat sahabatnya punya pasangan. Kita mengantarkan sahabat kita menikah, itu kan dengan perasaan senang. Dia menemukan jodohnya. Oke. Kenapa? Karena kita menyayangi dia, tapi kita tidak mencintainya. Kita sayang, kita peduli dengan dia, tapi kita tidak mencintainya. Ya. Sayang itu belum tentu cinta. Tapi kalau cinta, otomatis sayang. Cinta ketika melihat orang yang dia cintai digandeng orang lain, apa yang dia rasakan? Marah, cemburu, pengen bertengkar, ngamuk, dan seterusnya. Ya tidak. Jadi kenapa orang pakai marah-marah itu ketika ngajak berpisah? Karena masih ada cinta di dalam hatinya. Ya. Jadi ketika dia ngamuk itu, dia sebenarnya sedang galau, sedang ragu. Apakah betul-betul pengen berpisah atau tidak? Maka untuk meyakinkan dirinya agar berpisah, maka keluarlah emosi itu tadi. Ya. Begitu juga misal orang mengajak berpisah tapi bukan untuk berpisah, tetapi untuk menunjukkan kecemburuannya. Jadi misal nih, seorang wanita ngajak berpisah dengan pasangannya laki-laki karena melihat laki-laki itu sekarang sedang dekat dengan wanita lain. Dia tidak mau pisah, tetapi dia memaksa berpisah untuk menunjukkan kecemburuannya.
Ya. Nah, sehingga ketika seseorang saat berpisah itu pakai drama marah-marah dan ngamuk-ngamuk, itu tanda dia akan kembali, bahkan mungkin akan minta balik duluan. Ya. Jadi kemarahan, kebencian yang luar biasa yang dia tunjukkan itu tanda bahwa dia akan mencintai juga dengan berlebihan. Wa baghidaka khaunan ma'asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan ketika engkau membenci seseorang, bencilah dengan sederhana, karena bisa jadi esok lusa orang yang paling engkau benci itu akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.